Alasan Fotopi bakal jadi aplikasi favorit di tahun 2024. Mau tahu nggak kenapa aplikasi Fotopi bakal jadi favorit di tahun 2024? Ya, kemarin kita udah bahas kenapa kamu harus tahu aplikasi Fotopi. Tapi kali ini aku coba bahas lebih mendalam terkait apa yang bikin Fotopi bakal jadi aplikasi favorit. Aplikasi editing foto memang udah banyak di Play Store maupun App Store. Aplikasi desain grafis juga udah banyak banget kan? Terus apa yang bikin beda? Ini kan yang jadi pertanyaan. Sebenarnya Fotopi bukan aplikasi yang baru ya. Fotopi sudah ada sejak tahun 2013 untuk versi betanya. Namun yang paling mutakhir dirilis di tahun 2022 dan dikembangkan secara terus-menerus setiap tahunnya. Namun di tahun ini Fotopi sudah sangat mumpuni untuk digunakan. Dengan adanya tren kebutuhan aplikasi editing tiap tahunnya, Fotopi menjadi salah satu aplikasi yang digunakan di beberapa perusahaan karena aplikasinya yang tentunya gratis dan bisa digunakan kapan aja. Fotopi sendiri tidak mungkin tertinggal zaman dikarenakan update yang ada setiap tahunnya. Dan aplikasinya pun tentu saja ringan digunakan karena berbasis web. Terus kenapa bakalan jadi favorit di tahun 2024? Mau tahu? Sini. Yang pertama adalah fleksibilitas platform. Ya, platformnya sangat fleksibel. Kita bisa buka ini di HP, komputer, tablet, dan lain-lain. Mau kerjain di mana aja juga bisa, asal ada internetnya. Fleksibilitas inilah yang cukup kuat menjadi alasan kenapa aplikasi ini sangat jadi favorit di tahun 2024. Contohnya, Canva, aplikasi desain favorit yang sudah banyak digunakan. Bahkan banyak loh dari perusahaan menggunakan aplikasi Canva dibandingkan aplikasi seperti Photoshop dan Illustrator. Yang dikarenakan fleksibilitas platform di mana bisa edit pakai apa aja dan di mana aja. Karena dalam hal editing, kadang kita sering mengalami error di hal-hal kecil seperti salah tulisan, atau lupa hapus sesuatu, atau bahkan ada gambar yang bocor. Jadi, hal-hal kecil ini sebenarnya sepele. Namun, apabila menggunakan aplikasi yang berbasis software, tentu akan memakan waktu untuk mengubahnya. Harus buka laptop dulu, buka aplikasinya dulu. Sementara Fotopi memiliki cloud juga yang tinggal buka dimanapun, share, udah bisa dikirim di mana aja. Sesimpel itu kan? Kita tahu kemajuan teknologi membuat semua file disimpan di cloud seperti Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Tujuannya agar bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dengan kefleksibilitasan itulah membuat aplikasi seperti Fotopi ini bakal jadi favorit di tahun 2024 dan kedepannya. Kalian tahu Photoshop kan? Nah, banyak yang bilang Fotopi adalah adik dari Photoshop nih. Kita tahu bahwa Photoshop merupakan aplikasi yang legend ya. Banyak orang yang mencoba membuat aplikasi layaknya Photoshop karena kemampuan Photoshop yang sangat luar biasa. Lalu, Fotopi hadir sebagai salah satu aplikasi yang paling mirip dengan Photoshop. Mulai dari fungsi, tampilan, dan lain-lain. Selain itu, Fotopi juga bisa loh buka file Photoshop. Bahkan bisa ekspor file Photoshop juga. Keren kan? Nah, kalau gini gimana? Gak mau dipanggil adiknya Photoshop kan? Kegunaannya sama, tampilan juga sama. Tapi sayang banget, Photoshop tuh semakin lama semakin berat. Kita juga bisa lihat langsung minimum spesifikasinya di sini. Ini yang bikin Photoshop mulai ditinggalkan beberapa perusahaan, kecuali perusahaan yang memerlukan desain profesional banget ya. Sementara Fotopi tidak perlu menggunakan komputer berkinerja tinggi pun semua bisa menjalankan. Ini yang membuat Fotopi akan menjadi favorit karena entengnya juga. Kalau ada software yang plek ketiplek dengan Photoshop tapi lebih ringan dan gratis, kenapa nggak pakai Fotopi aja kan?
Walaupun memang aplikasi ini mirip dengan Photoshop, tapi tidak semua fitur Photoshop ada di sini ya. Tentu saja, Photopea memiliki fitur yang lebih dikit dari Photoshop. Nah, itu alasan mengapa Photopea disebut sebagai adiknya Photoshop. Dan sebagai alasan mengapa Photopea ini akan menjadi aplikasi terfavorit di tahun ini. Selain itu, Photopea ini mudah dipelajari juga loh, gak percaya? Nah, untuk tutorial Photopea, kamu bisa pantengin terus channel ini karena aku bakal share tutorial-tutorial tentang Photopea. Biar kamu bisa pakai, siapa tahu kepakai tiba-tiba jadi cuan kan, lumayan. Tutorial Photopea sebenarnya belum cukup banyak, tidak sebanyak Photoshop ya. Namun, ada kok tutorialnya. Tapi yang membuat ini mudah untuk dipelajari adalah UI yang informatif dan secara mudah kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh aplikasi ini. Dan aplikasi ini sangat simpel untuk digunakan dan dipelajari. Di sini juga banyak banget template untuk diotak-atik. Dari situ kamu juga bisa tahu kan gimana cara pakainya. Setiap tools pun ada penjelasannya. Tujuannya agar kamu bisa memahami tools apa yang ingin digunakan. Jika kamu mempelajari Photopea ini dengan niat, otomatis kamu akan mudah untuk belajar Photoshop. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu udah bisa pakai Photoshop, apalagi pakai Photopea. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi, Photopea itu adiknya. Tapi bukan adik kandung ya, karena mereka berbeda developer. Kalau Photoshop merupakan produk dari Adobe, sedangkan Photopea adalah software yang ditemukan oleh Ivan Kuczkir. Cukup berbeda memang, namun Photopea lebih mudah digunakan dan dipelajari. Aplikasi ini juga bisa buka banyak banget file, mulai file Figma, file PSD, file AI, dan lain-lain. Inilah yang menjadi keunggulan Photopea jika dibandingkan dengan Canva. Canva belum bisa membuka file-file seperti Figma dan AI, hanya PSD saja. Sementara Photopea hampir semua file bisa dibuka. Export file PSD pun juga bisa loh, kepake banget kan kalau gini. Jadi ketika diperlukan banget atau keadaan genting, aplikasi ini siap banget buat digunain. Kalau gini kan gimana nggak jadi favorit aplikasi ini? Nah, alasan yang terakhir adalah aplikasi ini tidak mungkin tidak terupdate. Kadang kita ngalamin kan update aplikasi tapi malah bikin storage penuh. Bener sih nambah fitur, tapi berat banget buat digunain. Tapi aplikasi web-based seperti Photopea ini hanya menggunakan cache dan internetmu aja kok. Hanya menggunakan cache dan internetmu aja kok. Fitur pasti nambah tiap tahunnya. Kalau ada error atau bug pasti segera tuh dibenerin aplikasinya. Ini yang menjadi keunggulan Photopea juga. Dan aplikasi berbasis online seperti Canva juga bakal seperti itu. Mungkin saat ini Photopea fiturnya sudah cukup banyak. Apalagi 1-3 tahun ke depan kan? Kebayang pasti banyaknya kayak gimana? Aplikasi seperti Photopea tidak pernah berhenti berinovasi dan mengembangkan fitur karena mereka harus bisa melawan software lain dan memastikan aplikasinya tidak ketinggalan zaman. Nah, dengan seperti itu tentu saja memudahkan kita sebagai pengguna. Ada error bakal dibenerin, fitur kurang apa bakal dikasih, dan itu akan ditambah terus loh ya. Kita harus tunggu update-update selanjutnya nih. Dari sini kita mampu memahami bahwa aplikasi Photopea ini banyak alasan yang bikin dia jadi favorit di tahun ini. Kalau kamu belum cobain, cobain sekarang ya. Belum tahu cara pakainya? Cek aja channelku ya, ada kok tutorialnya yang pasti mudah dimengerti. Untuk kamu yang mau belajar Photopea, Canva, atau aplikasi lain, jangan lupa pantengin video-video di channel ini ya. See you!